Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Malam hari ini kita bersyukur bahwa Allah sendiri yang mengundang setiap kita untuk boleh hadir mengikuti komsel pada malam hari ini. Kita mau bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa. Ia Allah yang dengan lembut menarik setiap kita, membuka jalan-jalan kita, sehingga malam hari ini kita boleh menikmati hadiratnya. Kita mau duduk diam, biar kita pakai waktu ke depan, 2 jam ke depan sebagai saat intim kita dengan Allah. Kita mau menikmati Dia, Allah yang sungguh baik itu, yang mengundang kita dengan lembut, dan kita mau tanggapi undangannya. Kita mau buka hati, kita mau katakan bahwa kita sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Dia. Pertolongannya tidak pernah terbatas. Ya Allah yang baik, Ya Allah yang tidak terbatas. Mari sahabat terkasih, kita bawa pujian ini sebagai lagu awal kita, untuk kita nyatakan syukur kita kepadanya. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita katakan, Ya Allah yang hadir di dalam setiap musim hidup kita, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Bapa. Mari kita satukan hati di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh kami bersyukur Bapa, malam hari ini Engkau yang mempersatukan setiap kami, boleh ada di ruangan Zoom ini bersama-sama. Ini hati kami Bapa, kami rindu Engkau yang menilik setiap hati kami.
kami mau datang kepadamu. Kami mau bawa pujian penyembahan kami Tuhan. Pakai setiap kami, agar kami semua Engkau layakkan menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Biar Engkau Allah Roh Kudus yang terus memberikan setiap kami kekuatan. Menarik setiap hati kami, fokus kami hanya terarah kepadamu. Kami rindu malam hari ini Engkau yang pimpin kami dari awal hingga pada akhirnya. Kami rindu Engkau memberkati setiap peralatan yang kami gunakan. Setiap jaringan di rumah kami masing-masing, semua boleh berjalan dengan baik. Para malaikat kudus-Mu berada di setengah kami, berkemah di sekitar kami, sehingga hati kami boleh terus terarah kepadamu. Terima kasih Bapa. Jadikan setiap kami pribadi yang Engkau kenal, pribadi yang Engkau tilik hati kami masing-masing. Biar sepanjang kehidupan kami boleh senantiasa meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa. Beracaralah, kami siap Engkau pimpin. Sahabat terkasih, biar malam hari ini kita mau angkat pujian ini. Biar setiap hati kita selalu dipenuhi kerinduan akan aliran sungainya. Biar aliran-aliran air hidup itu mengalir saat ini di tengah hati kita, menguatkan setiap kita. Yang sakit saat ini disegarkan, yang berbeban berat saat ini Engkau Tuhan angkat, yang saat ini mengalami keraguan-raguan, kecemasan, Tuhan beri kelembutan hati. Tuhan yang menyediakan jalan keluar bagi setiap kita. Mari sahabat terkasih, kita buka mulut kita. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang Gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. seperti rusa yang haus, biar kita rindu alirannya. Sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang, Bagai padang
begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami yang rindu tinggal di dalam dekapan kasih-Mu. Biar Engkau sebuah pribadi yang mengenal setiap hati kami. Malam hari ini kami mau bawa hati kami kepadamu. Kami rindu Engkau yang mendandani setiap hati kami, agar supaya Engkau dapati setiap hati kami cemerlang di hadapan-Mu. Rontokkan setiap kedagingan kami ya Bapa, agar supaya roh kami kuat, roh kami terus bernyala-nyala di hadapan-Mu, untuk terus datang menikmati hadirat-Mu. Karena Engkau sungguh Allah yang indah. Biar setiap kami mencari wajah-Mu, menemukan kasih-Mu, karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah jauh dari kami. Tangan-Mu itu tidak pernah kurang panjang menolong setiap kami. Dan Engkau yang menyediakan jalan-jalan bagi kami. Sungguh indah Engkau Tuhanku. Engkau adalah tempat penghiburan kami. Malam hari ini kami bawa hati kami yang terluka. Dan Engkau Allah yang sungguh indah itu membalut dengan kasih-Mu yang sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Sahabat terkasih, mari kita bawa pujian ini. Kita katakan bahwa Ia Allah yang sungguh indah. Ia adalah menara perlindungan kita. Ia adalah benteng kekuatan kita. Karena Ia Allah yang senantiasa memegang tangan kita dengan tangan kanannya, yang kuat dan gagah perkasa itu. Kita bawa pujian ini bersama-sama. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu,
bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Biar setiap kita mencari wajah-Nya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Engkau sumber kekuatan kami, Bapa. Engkau adalah menara perlindungan kami. Kami mau terus bersyukur, Bapa. Malam hari ini Engkau yang terus menguatkan kami, menggairahkan manusia roh kami untuk membuka mulut kami memuji dan menyembah-Mu, karena Engkau layak menerima setiap pujian dan penyembahan kami. Sahabat terkasih, mari bersama kita sembah Dia. Melalui pujian ini kita bawa hati kita. Dari rumah kita masing-masing kita mau angkat pujian ini. Kita mau sembah Allah yang sungguh luar biasa itu, yang belas kasihannya tidak pernah habis di dalam setiap tarikan nafas kita. Ia yang mencurahkan kuasa Roh Kudusnya penuh atas kita masing-masing malam hari ini. Terus nikmati hadiratnya, terus pandang Dia. Angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Katakan bahwa Ia Allah yang bertahta di atas puji-pujian kita. Ia Allah yang menguasai roh, tubuh, dan jiwa kita malam hari ini. Biar belas kasih-Nya itu terus bagi kita, membakar hati kita masing-masing,
memenuhi tabung minyak kita malam hari ini, sehingga roh kita berkobar-kobar di dalam Dia. Terima kasih Tuhan, kami mau angkat pujian ini bersama-sama untuk kita sama-sama menyembah Dia, masuk di dalam penyembahan kita. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, Sujud menyembah, sujud menyembah dalam indahnya hadiratmu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku Allahmu. kami berkumpul. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, Sujud menyembah, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku Allahmu. biar belas kasih, Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai keluarga seluruh kami, keluarga kami dipenuhi api kemuliaan-Mu. biar belas kasih, Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai Keluarga kami. seluruh keluarga kami dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Sembah dan puji berikan
puji, lui tatamu. Sembah dan puji, lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, lui tatamu. Sembah dan puji, lui tatamu. Sembah dan puji, lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, Sembah dan puji, lui tatamu. Sembah dan puji, lui tatamu. Sembah dan puji, lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Harana
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan, memenuhi setiap hati kami hari ini. Saat ini aliran-aliran air hidup-Mu itu mengalir di dalam hati kami masing-masing, melembutkan setiap hati kami yang keras, meluruskan setiap pikiran kami yang bengkok. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk urapan baru malam hari ini yang kami terima. Terima kasih yang urapan-Mu itu menguatkan manusia roh kami, menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami juga rindu Tuhan, Engkau berbicara bagi setiap kami. Engkau yang mempersiapkan dan mengurapi anak-Mu Pak Paulus bagi setiap kami, menyampaikan isi hati-Mu. Pakai dia sebebas-bebasnya ya Bapa, karena Engkau Allah yang akan berbicara bagi setiap kami masing-masing malam hari ini. Ini hati kami mau siapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya malam hari ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Hati kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Beracaralah Bapa, kami siap Engkau pimpin. Amin. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, Astrid. Aman kok. Yang lain jelas nggak? Bapak, Ibu, Suster, jelas nggak? Aman. Jelas. Oke, ya. Mari kita bersama-sama membuka dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1. Tes. Yohanes bab 3 ayat 1. Malam hari ini kita akan banyak membuka dari banyak membuka ayat-ayat. Sudah ketemu? Oke. Oke ya. Gambar saya muncul nggak? Kelihatan nggak? Wajah saya kelihatan nggak? Kelihatan tapi freeze. No freeze. Oh ya. No freeze. Gimana ya? Sabar ya Bapak Ibu. Padahal udah disiapkan 4 buah jaringan loh. Oke ya. Oke ya. Sudah ketemu Yohanes 3 ayat 1. Kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami serahkan hati kami pada malam hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Singkapkanlah misteri kerajaan surga bagi kami yang rindu, lapar, dan haus akan firman-Mu. Segala penghalang-penghalang firman-Mu saat ini kami mau patahkan dan kami mau tolak dan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus saja yang bekerja saat ini, memenuhi setiap kami, rumah kami, jaringan yang kami pakai ini. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Kita akan membaca, kita akan melihat bersama-sama percakapan dengan Nikodemus. Semua sudah ketemu? Oke, sudah ketemu? Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya."
Nikodemus menjumpai Yesus pada malam hari. Kemudian di ayat ketiga, Yesus menjawab Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepada Yesus, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah orang tersebut masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika tadi di ayat ketiga Yesus mengatakan, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah, Nikodemus tidak paham apa artinya. Di ayat kelima ini, Yesus mulai menjelaskan sedikit lebih detail. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, Yesus mulai menjelaskan bahwa kelahiran yang kedua ini, dilahirkan kembali ini, adalah melalui air dan roh. Dan orang yang tidak melalui kelahiran yang kedua ini, ia bukan hanya tidak dapat melihat kerajaan Allah seperti di ayat ketiga tadi, tetapi ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi, apa fungsi seorang manusia dilahirkan kembali? Tujuannya cuma satu, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan hanya melihat, tetapi masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu, Yesus mulai menjelaskan. Ayat ke-6, apa yang dilahirkan dari daging, kelahiran pertama manusia dari daging adalah daging, kita semua. Dan apa yang dilahirkan oleh roh, roh di sini huruf besar, artinya Roh Kudus adalah roh. Yang dilahirkan oleh manusia adalah manusia, daging. Yang dilahirkan oleh Roh Kudus adalah roh. Karena kerajaan Allah itu adalah kerajaan roh, maka manusia untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, dia harus dilahirkan untuk kedua kalinya melalui roh. Ayat ke-7, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi, kata Yesus. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Orang yang lahir dari Roh Kudus, dia akan mengalami Roh Kudus, menuntun dan membimbing dia seperti angin. Tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan kehadirannya. Itulah Roh Kudus. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Tadi di awal kita sudah tahu, Nikodemus adalah seorang guru pengajar bangsa Israel. Dia adalah seorang pengajar hukum Taurat, tetapi dia tidak paham apa yang dikatakan oleh Yesus. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Apa artinya, Bapak Ibu? Artinya, ketika Yesus berbicara tentang dilahirkan kembali, seharusnya itu bukan sesuatu ajaran yang baru. Berarti ajaran itu sudah ada sejak perjanjian lama. Kalau tidak, tentu saja Yesus tidak
menyatakan hal ini kepada Nikodemus. Engkau adalah pengajar Israel. Bagaimana engkau menjadi seorang pengajar Israel kalau engkau tidak mengerti hal-hal itu? Suara saya masih jelas ya? Oke. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Kita berhenti di ayat ke-12. Sekarang saya mau mengajak Bapak, Ibu, Suster, kita mau masuk ke dalam permenungan yang lebih dalam. Kita lihat kembali ayat pertama. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Seorang pemimpin agama Yahudi. Dia bukan orang biasa, dia pemimpin agama Yahudi. Nikodemus datang kepada Yesus pada waktu malam. Apa artinya? Artinya Nikodemus masih berada di dalam kegelapan malam. Dan dia datang kepada Yesus. Dia adalah seorang pengajar hukum Taurat. Dia adalah seorang pemimpin. Tetapi hukum Taurat itu yang dia pahami belum membawa dia kepada terang. Dia datang pada waktu malam. Artinya apa? Nikodemus masih diliputi oleh kegelapan malam. Dan saat ini dia sedang datang kepada Yesus. Yesus berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat keempat, saya ulang sekali lagi. Nikodemus berkata, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Nikodemus berpikir dengan pikiran manusia. Yang dia pikir adalah kedagingan. Manusia memang tidak dapat masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan kemudian dilahirkan kembali. Tetapi yang Yesus maksudkan di sini adalah dilahirkan kembali oleh air dan roh. Apa artinya, Bapak, Ibu, Suster? Manusia tidak dapat masuk kembali ke dalam tubuh manusia, ibunya, dan dilahirkan kembali. Tetapi manusia dapat dilahirkan kembali melalui roh kalau ia masuk ke dalam tubuh Kristus dan kemudian dia dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Nikodemus tidak dapat menangkap hal itu. Kalau Anda dan saya mau dilahirkan kembali, Anda dan saya memang tidak dapat masuk dan tidak perlu masuk kembali ke dalam rahim ibu kita. Yang kita butuhkan apa? Kita butuh masuk ke dalam rahim Kristus. Kalau kita masuk kembali ke dalam rahim Kristus, maka kita akan dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Sekarang, saya mau mengajak kita melihat, apakah perjanjian lama sudah berbicara tentang dilahirkan kembali? Apakah perjanjian lama? Kalau kita melihat kembali, bumi
pernah dilahirkan kembali pada saat kapan? Bumi pernah dilahirkan kembali pada saat air bah. Itu adalah lambang kiasan. Bumi dilahirkan kembali melalui air bah pada kisah Nuh. Lalu saya akan memberikan contoh yang kedua. Bangsa Israel dilahirkan kembali melalui Laut Merah. Ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, mereka dilahirkan kembali melalui Laut Merah. Saya memberikan dua contoh. Dan dua contoh itu adalah kiasan tentang dilahirkan kembali. Jadi ketika Yesus mengkritik, kenapa engkau seorang pemimpin agama Yahudi, tapi Anda tidak tahu tentang persoalan ini? Sekarang saya mau mengajak kita melihat dari kitab Yehezkiel. Yehezkiel bab 11. Yehezkiel bab 11 ayat 19 dan 20. Kalau yang kesulitan membukanya, saya akan membacakannya. Yehezkiel bab 11 ayat 19 dan 20. Bagaimana perjanjian lama berbicara tentang ini? Yehezkiel bab 11 ayat 19 saya akan bacakan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Hati, batin adalah melambangkan kelahiran kembali. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Perjanjian lama berbicara tentang kelahiran kembali. Sekarang saya mau mengutip dari Yehezkiel. Yehezkiel bab 16 ayat 25 sampai 27. Yehezkiel 36. Yehezkiel bab 36 ayat 25 sampai 27. Saya akan bacakan. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bapak Ibu, kita tahu, perjanjian lama, Roh Kudus belum tinggal tetap di dalam hati manusia sebagai pribadi. Tetapi Roh Kudus baru tinggal tetap di dalam hati manusia sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal pada saat Pentakosta. Jadi, ketika kitab Yehezkiel ini ditulis, kitab Yehezkiel ini berbicara tentang nubuat yang akan datang. Akan ada waktunya Tuhan memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru, dan roh Tuhan akan tinggal tetap di dalam hati kita. Jadi, perjanjian lama sudah berbicara tentang dilahirkan kembali. Makanya kritik
Yesus terhadap Nikodemus punya alasan. Bagaimana engkau mengajari umat Israel kalau engkau belum memahami hal ini? Sekarang saya mau bertanya kepada kita semua, Bapak Ibu. Apakah Anda dan saya sudah mengalami dilahirkan kembali? Apakah Anda dan saya sudah dilahirkan kembali? Yang sudah, silakan angkat tangan. Apakah Anda dan saya sudah dilahirkan kembali? Sudah atau belum? Ada yang angkat tangan, ada yang tidak. Pertanyaan kedua adalah, kapan Anda dan saya, kita dilahirkan kembali? Kapan? Anda dan saya dilahirkan kembali pada saat Anda dan saya dibaptis. Saya ulang sekali lagi. Kalau ada orang bertanya, apakah Anda sudah dilahirkan kembali? Jawabannya adalah, ketika Anda dan saya dibaptis, pada saat itulah Anda dan saya dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali oleh air dan Roh Kudus. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Apa tandanya Anda dan saya sudah dilahirkan kembali? Apa tandanya Anda dan saya sudah dilahirkan kembali? Saya akan memberikan 3 poin. Perhatikan baik-baik. Apa tandanya Anda dan saya sudah dilahirkan kembali? Poin pertama adalah, cara pandang Anda dan saya sudah berubah. Cara pandang Anda dan saya sudah berubah. Malam ini saya akan mengutip banyak ayat. Yang pertama adalah cara pandang Anda dan saya berubah. Anda dan saya tidak lagi melihat dengan mata jasmani, tetapi melihat dengan mata rohani. Artinya melihat segala sesuatu dengan mata iman. Cara pandang terhadap persoalan hidup Anda dan saya tidak lagi sama seperti dulu. Ketika Anda dan saya menghadapi sebuah persoalan, ketika Anda dan saya menghadapi sebuah sakit penyakit, yang kita hadapi berbeda dengan orang yang belum dilahirkan kembali. Persoalan hidup yang dialami oleh orang-orang di luar sana akan menuntun mereka kepada kebinasaan. Tetapi persoalan hidup yang dialami oleh Anda dan saya yang sudah mengalami dilahirkan kembali akan menghantar kita naik ke level iman yang lebih tinggi. Ketika Anda dan saya dipecat dari sebuah perusahaan, ketika Anda dan saya mengalami persoalan ekonomi, persoalan yang kita hadapi harus kita pandang berbeda dengan persoalan yang dialami oleh orang-orang yang belum dilahirkan kembali. Kalau tidak, apa artinya Anda dan saya mengalami dilahirkan kembali? Persoalan ekonomi yang dialami oleh orang lain menghantar mereka kepada kebinasaan, keterpurukan, mencari orang pintar, menyembah berhala. Tetapi persoalan yang kita hadapi, entah kita dipecat, entah kita menghadapi persoalan ekonomi, hutang piutang,
Itu semua diizinkan Tuhan bagi kita hadapi untuk menghantar kita mengalami kemuliaan demi kemuliaan yang akan kita saksikan. Berbeda dengan orang yang belum mengalami dilahirkan kembali. Kalau tidak, apa artinya Anda dan saya dilahirkan kembali? Itu poin pertama. Cara pandang kita berubah. Cara pandang kita berbeda. Poin pertama. Poin kedua. Malam ini saya akan berbicara sedikit panjang. Poin kedua, perhatikan baik-baik. Cara berpikir kita berubah. Tadi adalah cara pandang kita, mata kita. Yang kedua adalah cara berpikir kita, pola pikir kita berubah. Bagaimana berubah? Kita tidak lagi berpikir dengan pikiran duniawi, tetapi kita berpikir dengan pikiran ilahi. Saya akan mengutip dari 1 Korintus 2 ayat 16. Semua ayat yang saya sebutkan ini nanti saya akan posting di grup. Jadi Bapak Ibu bisa mendengarkan saat ini, nanti akan saya posting. Cara berpikir kita harus berubah. Kita tidak berpikir dengan pikiran duniawi lagi, tetapi kita berpikir dengan pikiran ilahi. 1 Korintus 2 ayat 16 berkata demikian. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus, kata Rasul Paulus. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Rasul Paulus mengatakan, pikiran Kristus. Pikiran Kristus artinya begini. Dalam Kolose 3 ayat 2 dan 3 berbunyi demikian. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Pikiran Kristus adalah pikiran yang selalu tertuju ke atas, di mana Kristus hidup. Pikiran kita, pikiran Kristus, tidak berpikir sesuai dengan pikiran dunia. Apa kata mayoritas dunia? Dunia mayoritas boleh mengatakan itu putih, tetapi ketika Kristus, pikiran Kristus mengatakan itu adalah hitam, itu adalah hitam. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus, kata Rasul Paulus. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kita semua yang telah dilahirkan kembali, kita telah mati. Kita telah mati bagi kelahiran yang pertama itu. Dan sekarang kita hidup dalam kelahiran yang baru. Kapan keselamatan kekal itu dimulai, Bapak Ibu Suster? Keselamatan kekal itu tidak dimulai pada saat kita mati nanti, bukan. Keselamatan kekal itu dimulai pada saat Anda dan saya dilahirkan kembali dari air dan roh. Artinya, pada saat kita dibaptis, kita mati bersama Kristus, kedagingan kita, dan kita bangkit bersama Kristus, hidup rohani kita. Sehingga kita menjadi manusia rohani. Dan manusia rohani tidak akan mati selama-lamanya.
Ketika Yesus mengatakan, barang siapa yang hidup dan percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Bagaimana kita menafsirkan ayat ini? Barang siapa yang percaya kepadaku, yang saat ini hidup, dia tidak akan mati selama-lamanya. Bagaimana kita menafsirkan? Bukankah kita melihat banyak orang sudah mati? Tubuh mereka mati, daging mereka mati, tetapi roh Anda dan saya yang sudah dilahirkan kembali oleh air dan roh, kita tidak akan mati sampai selama-lamanya. Tubuh kita mati suatu saat nanti, tetapi roh kita, Anda dan saya akan hidup selama-lamanya. Poin yang ketiga, apa tanda bahwa kita sudah dilahirkan kembali? Poin yang ketiga, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Galatia 5 ayat 25, Rasul Paulus mengatakan demikian. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Poin yang ketiga adalah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Rasul Paulus memberikan peneguhan kepada kita ketika dia berkata, jikalau kita hidup oleh roh, artinya kita yang sudah dilahirkan kembali, baiklah hidup kita, artinya sudah layak dan sepantasnya hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kalau tidak, apa artinya kita dilahirkan kembali? Apa artinya hidup dipimpin oleh roh? Apa artinya, Bapak Ibu? Hidup yang dipimpin oleh roh, yaitu Roh Kudus, adalah hidup yang selalu melekat kepada firman Tuhan. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang selalu melekat dengan firman Tuhan. Dalam 1 Petrus bab 1 ayat 23, saya akan bacakan. Rasul Petrus mengatakan demikian. Karena kamu telah dilahirkan kembali, kita semua telah dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. 1 Petrus bab 1 ayat 23. Bapak Ibu, ketiga poin itu, cara pandang kita berubah, cara berpikir kita berubah, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kelahiran kedua tidak bisa dilihat secara lahiriah. Jadi orang tidak bisa melihat apakah Anda dan saya sudah dilahirkan kembali atau tidak. Kenapa? Karena yang dilahirkan kembali adalah roh kita, hati kita. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti akan menghasilkan buah Roh Kudus. Nanti Bapak Ibu bisa membaca buah roh di Galatia, kalau saya tidak salah ingat. Saya punya kelemahan mengingat ayat ada di mana, tapi saya tahu ada ayat itu. Nanti Bapak Ibu cari sendiri. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidup yang sudah dilahirkan kembali, pasti akan menghasilkan buah
Roh Kudus. Selanjutnya, saya akan melemparkan satu pertanyaan yang cukup penting bagi kita semua. Bagaimana dengan hidup Anda dan saya selama ini? Sudahkah Anda dan saya sungguh-sungguh menghargai anugerah bahwa Anda dan saya sudah dilahirkan kembali? Mungkin 1 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun, bahkan 50 tahun yang lalu. Sudahkah Anda dan saya sungguh-sungguh menghargai kasih karunia ini, anugerah ini, bahwa kita sebetulnya sungguh-sungguh sudah lama dilahirkan kembali? Bagaimana kalau selama ini kita telah menyia-nyiakan hidup kita yang katanya sudah dilahirkan kembali? Anda dan saya sudah dilahirkan kembali. Anda dan saya sudah memiliki kehidupan kekal. Anda dan saya tercatat sebagai warga kerajaan surga. Tetapi apakah selama ini kita menghargai itu dan kita tahu, kita sadar akan anugerah itu, atau kita sama sekali tidak menyadari itu? Bagaimana sekarang? Bagaimana? Seandainya pada malam hari ini, di antara Bapak Ibu yang mendengarkan firman ini, dilahirkan kembali, seandainya firman Tuhan pada malam hari ini masuk ke dalam hati Anda, dan kemudian timbul sebuah kesadaran bahwa kita sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, sudah dilahirkan kembali, tetapi kita tidak pernah menyadari dan menghargai anugerah itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus kembali ke rahim Kristus dan dilahirkan kembali? Dilahirkan kembali melalui pembaptisan cukup 1 kali. Karena melalui pembaptisan yang 1 kali itu, kita semua, Anda dan saya, sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan meterai itu kekal adanya. Kekal. Lalu bagaimana yang kita selama ini hidup suka-suka kita tanpa kesadaran bahwa kita sudah dilahirkan kembali? Ada satu kunci, Bapak Ibu. Pertobatan adalah jalan untuk menghantar kita kembali, menyadari betapa besar anugerah yang sudah kita dapatkan selama ini. Pertobatan adalah satu-satunya kunci untuk kita kembali. Kita kembali menyadari bahwa kita adalah putra dan putri Allah. Kita adalah manusia baru yang sudah dilahirkan kembali. Kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus dan meterai itu kekal. Bapak Ibu, ada satu ayat dari Ibrani 6 ayat 4 sampai 6, Ibrani 6 ayat 4 sampai 6, bunyinya begini, saya akan bacakan. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus,
dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin diperbaharui sekali lagi demikian, hingga mereka sungguh-sungguh bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka sendiri dan menghinanya di muka umum. Bapak Ibu, pintu keselamatan memang selalu terbuka bagi Anda dan saya. Selalu terbuka pintu keselamatan itu. Kenapa? Karena Allah Maha Rahim. Pintu keselamatan itu selalu terbuka. Tetapi jangan lupa, hidup kita, hidup Anda dan saya ada kuotanya. Hidup kita di dunia ini ada kuotanya, ada masanya. Pintu keselamatan terbuka lebar, tetapi kesempatan dalam hidup kita tidak selalu ada. Malam hari ini, bagi kita semua yang mendengarkan renungan firman ini, yang menyadari betapa jauh kita telah meninggalkan Tuhan, padahal Anda dan saya sudah dilahirkan kembali. Anda dan saya adalah manusia rohani. Kita adalah manusia roh. Kalau ada yang mengatakan kita adalah manusia biasa, itu salah. Kita, Anda dan saya adalah manusia roh, manusia rohani. Seluruh perilaku kita harus mencerminkan kita adalah manusia rohani. Pada malam hari ini, mungkin Anda yang sudah jauh pergi, meninggalkan manusia rohani Anda, atau yang sudah menyia-nyiakan kelahiran kembali. Malam hari ini, saya mau mengajak kita untuk kembali kepada Tuhan. Pertobatan adalah pintu kembali kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada jalan lain. Pertobatan. Saat ini kita mau membiarkan hadirat Tuhan meliputi kita. Kita mau pejamkan mata kita. Pintu kerahiman Tuhan selalu terbuka lebar bagi Anda dan saya. Tetapi kesempatan kita tidak selalu ada. Maukah pada malam hari ini kita mengambil keputusan, menyadari kembali Anda dan saya adalah putra dan putri Allah. Suatu hari nanti, kita bukan hanya dapat melihat kerajaan Allah, tetapi kita akan masuk dan tinggal tetap di dalam kerajaan itu. Bagi Anda dan saya yang sudah dilahirkan kembali, biarlah saat ini kuasa Roh Kudus meliputi kita masing-masing dimanapun juga kita berada. Biarkan hadirat Tuhan memenuhi hatimu saat ini. Tidak ada satupun yang Tuhan akan lewatkan. Hadiratnya selalu memenuhi Anda dan saya. Rasakan hadiratnya. Rasakan.
Dia yang memandang jauh ke dalam kedalaman hati kita masing-masing. Tidak ada seorang pun yang mengatakan dirinya tidak pantas. Tuhan, pada malam hari ini kami mau kembali kepadamu. Kami mau bertobat dan mohon ampun jika selama ini kami telah menyia-nyiakan kehidupan kami. Kami mohon ampun Tuhan, kami mohon ampun Tuhan. Ucapkan di dalam hatimu. Kalau Anda sedang berada di dalam kamar sendirian, keluarkan suaramu, ucapkan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ampuni, ucapkan, keluarkan suaramu, ampuni Tuhan. Ampuni hidupku selama ini. Minta pengampunan kepada Tuhan. Minta pengampunan yang sungguh-sungguh. Betapa telah lama kita menyia-nyiakan kehidupan ini. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan pada malam hari ini. Pertobatan adalah satu-satunya pintu untuk kembali kepadamu. Dan kami percaya saat ini Tuhan, pintu kerahiman terbuka lebar bagi kami, bagi anak-anak-Mu saat ini. Kami sungguh-sungguh Tuhan mau kembali kepadamu. Kami sungguh-sungguh ingin menjadi manusia baru yang telah dilahirkan kembali. Yang dilahirkan kembali oleh darah Yesus yang tertumpah di kayu salib. Dan yang telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh memandang dengan mata iman. Kami adalah manusia baru. Cara pandang kami harus berubah. Kami adalah manusia baru. Cara berpikir kami harus berubah. Kami harus berpikir sebagaimana Engkau berpikir. Kami adalah manusia yang sudah dilahirkan oleh Roh Kudus. Maka hidup kami hanya dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh dunia. Bukan dipimpin oleh manusia. Biarlah malam hari ini Roh Kudus yang akan memimpin seluruh hidup kita. Dia yang akan menuntun seluruh hidup kita masuk ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami bertobat dan kembali kepadamu, Engkau menerima kami sebab Engkau setia. Ketidaksetiaan kami tidak pernah membatalkan kesetiaan-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah. Engkau tidak seperti kami manusia. Engkau setia. Dan pada malam hari ini kami percaya sungguh-sungguh Engkau telah menerima kami kembali sebagai anak-anak-Mu. Kami layak memuji dan menyembah-Mu. Dengan keyakinan itu Tuhan, saat ini izinkan kami sekali lagi untuk menyembah-Mu,
sebagai manusia-manusia baru yang telah dilahirkan kembali. Mari kita mau menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Kita mau menyembah Tuhan. Kita sembah Dia dengan keyakinan kita adalah putra dan putri kerajaan surga. Kita mau sembah Dia lewat lagu ini. Kami berkumpul bersama saat ini sebagai anak-anak-Mu. Berkumpul Tuhan di hadapan tatamu. Kita mau sembah Dia. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Angkat suaramu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan ku alatmu. Berbelas kasih, Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh warga kami dipenuhi api kemuliaan-Mu. berbelas kasih, Biar belas kasihan-Mu Bapa Angkat suara. penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh keluarga kami dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari kita sembah Dia. Kita sembah Dia sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah melahirkan kami. Engkau telah melahirkan kami.
Mari kita sembah Dia. Mari kita keluarkan suaramu. Saat ini Engkau yang membuka hati kepada Roh Kudus. Biarlah kuasa Roh Kudus menjamah saat ini. Buka hati kepada Dia. Buka hati kepada Dia. Biarlah kuasa Tuhan menjamah hidupmu saat ini. Engkau yang sudah dilahirkan kembali. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini engkau yang sedang berbeban berat, engkau yang sedang berbeban berat, Tuhan tahu segala persoalanmu. Pandanglah semua persoalan itu dengan kacamata iman. Pandanglah persoalan itu sebagai manusia yang sudah dilahirkan kembali. Persoalan itu hanya akan membawa engkau naik ke atas level iman yang jauh lebih tinggi lagi. Engkau yang berbeban berat saat ini, angkat tanganmu. Serahkan semua persoalan itu ke tangan Tuhan. Biarlah Dia akan mengangkat semua itu daripadamu. Dia yang begitu rindu untuk membebaskan hidupmu, menjadikan engkau manusia baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, segala roh-roh perpecahan yang menimpa anak-anak-Mu, roh-roh perpecahan yang menimpa anak-anak-Mu, yang menimpa keluarga-keluarga, yang ingin menghancurkan keluarga-keluarga. Christine, layarnya dimatikan saja. Saat ini engkau yang sedang mengangkat tangan, engkau yang sedang bergumul untuk keluargamu, engkau yang sedang mendoakan suamimu, istrimu, anak-anakmu, angkat tanganmu. Biarlah segala roh-roh perpecahan yang akan memisahkan suami dan istri,
yang akan memisahkan anak-anak dari orang tua. Saat ini, dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak Allah, kita mau perintahkan roh-roh perpecahan itu saat ini enyah di dalam nama Yesus. Segala roh-roh perpecahan yang hendak menceraikan anak-anakmu, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Roh-roh perpecahan yang mau memisahkan anak-anak dari orang tuanya, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Oh yes, Tuhan, dipersatukan oleh Allah, Terima kasih. oleh manusia. Terima kasih Tuhan. Apa yang engkau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang engkau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saat ini engkau yang masih berbeban berat, yang terikat oleh kepahitan, dendam, apapun juga, saat ini lepaskanlah. Apa yang engkau lepaskan saat ini, apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau lepaskan akan terlepas di surga. Segala kepahitan, luka-luka lama, dendam, apapun juga, saat ini aku mau lepaskan di dalam nama Yesus. Aku mau lepaskan di dalam nama Yesus. Apa yang engkau lepaskan saat ini akan terlepas di surga. Aku lepaskan di dalam nama Yesus segala kepahitan, luka-luka lama yang ditimbulkan oleh sesama, bahkan oleh orang-orang terdekat kita. Saat ini aku mau lepaskan pengampunan. Aku mau lepaskan pengampunan. Aku mau lepaskan pengampunan. Dan aku percaya semua ikatan itu akan terlepas di surga. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan, saat ini Tuhan, pandang anak-anak-Mu dengan segala macam persoalan yang mereka hadapi. Tidak ada satupun yang terlalu besar bagimu Tuhan. Engkau mengajari kami untuk memberikan perintah, untuk memindahkan gunung. Gunung adalah lambang persoalan besar dalam hidup kami. Saat ini persoalan apapun juga, persoalan ekonomi, persoalan keuangan, persoalan sakit penyakit yang sebesar gunung, saat ini dengan iman kami mau memberikan perintah. Saat ini pindahlah dan tercampaklah ke dalam laut di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Segala persoalan hidup kami, orang-orang yang percaya, anak-anak yang sudah dilahirkan kembali, tidak ada satupun yang terlalu besar bagimu Tuhan. Semua itu akan menghantar kami untuk memandang kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah saat ini damai sejahtera dan sukacita turun ke dalam hati kita. Apa yang sudah kita doakan, kita percaya kita sudah menerimanya, maka kita akan menerimanya. Amin. Apa yang sudah kita doakan, percayalah Anda sudah menerimanya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biarlah saat Tuhan. ini damai sejahtera mengalir memenuhi hati kami, turun dari kepala sampai ke ujung kaki kami. Yes, Tuhan. Tidak ada satu anakmu pun yang tidak mengalami damai sejahtera ini.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk malam hari ini. Malam ini akan menjadi permulaan yang baru. Amin. Malam ini akan kami ingat selalu. Yes. Kami mengingat kembali bahwa kami sudah dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Amin. Dan kami akan masuk ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saat ini Tuhan, basuhlah anak-anak-Mu dengan darah suci Putra-Mu ya Bapa. Dan meteraikanlah mereka dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Mengalir kuasa dari tempat Maha Tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat Maha Tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mari kita foto bersama. Hah? Ini aja. Bapak di tengah. Oh ya. Oke. Di sini nggak bisa lah. Iya, di sini miring bisa. Sebentar ya. Di sini ramai orang soalnya. Tuh. Ini satu RT. Sorry. Ya. Nih. Mudah-mudahan juga kan. Oke, Ya. udah siap? Bu Sansu nggak kelihatan. Oke, ini ada 5 slide ya. Kelihatan. Oke, ini ada 5 slide ya. Mulai dari slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, Bintangnya cantik-cantik. Baik. Sudah slide ke berapa? slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Masih banyak yang tutup kameranya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Tuhan berkati.